Ngapain Dewa sama Koko ke makam? Kita masuk ke pemakaman, kita liatin dari jauh. Dan kita nggak puas kan hanya melihatin dari jauh. Akhirnya kita tugaskan Bacun untuk turun mengorek-ngorek informasi di sana. Gue turun dan di situ gue berpura-pura untuk nyekar juga. Dan posisi gue tepat di depannya mereka berdua. Tabur-taburin bunga, motong-motongin rumput, ngambilin ini sampah segala macam. Lah gue kayak orang gila, kayak gembel. Nah ini nggak apa-apa deh, yang penting kan ini gue mencoba untuk nguping mereka berdua nih ngobrolin apa mereka. Dewa, gue kasih tahu sama lo ya. Lu ngapain sih kasih pacaran sama Abel? Kan lu harus putusin aja. Emang ada cewek lain selain dia kan? Gue udah sayang banget sama dia kok. Namanya sayang, ya susah lah buat putusin. Abel udah pada. Dia jelek-jelekin Abel. Lo dijelek-jelekin? Iya. Si Abel itu tipe cewek yang posesif tau gak? Kalau posesif itu nanti namanya orang posesif kan pasti curigaan terus tuh. Gue turun aja deh kamarnya. Jangan turun dong, ini hampir runyam. Ya tapi ini nggak bisa didiemin dong. Lo mau kesambet kesana begitu lo turun, mau? Ya? Mas, ngapain? Nah ini kok malah nanya-nanya, kayak malah makin mencurigakan. Ya udah pokoknya akhirnya gue ngeles. Akhirnya mereka pergi begitu aja, gue juga nggak tahu mereka mau kemana. Sampai akhirnya gue dengar sebetulnya pembicaraan mereka ini mau pergi ke satu tempat, yaitu rumah tua. Aduh, lama banget sih cowok. Bacun langsung masuk ke mobil, kita langsung mengejar. Kita ikutin terus mereka. Ternyata mereka masuk ke sebuah gang. Kita parkir di area luar, mereka udah masuk ke jalanan yang agak sempit. Terus kita putuskan untuk jalan kaki. Ya kan tau sendiri, pas tadi kita intai emang nggak bisa masuk mobil. Terus motornya juga lewat sini. Tadi kan setelah kita lihat motornya masuk ke rumah itu, gue mau tinggal di mobil aja lo maksa-maksa. Jujur gue nggak mau di sana, gue nggak mau terlibat dengan hal-hal seperti ini. Gue takut gitu loh. Di situ gue nggak mau ke sana, tapi Bacun dan Adama kekeh mau ke sana. Gue bilang oke gini aja deh, gue cari tahu sama warga-warga di sini tentang keberadaan rumah itu. Udah gue pergi tuh sama si Abel, nanya-nanya sama warga di sana. Jarak rumah warganya juga lumayan jauh gitu loh. Ini ada bapak. Ini sih Pak, mau numpang tanya dong Pak, Bapak tahu nggak rumah yang di sebelah sana itu yang di pojokan yang sendiri itu rumahnya tuh mistis-mistis gitu nggak sih Pak? Kayaknya kurang, saya nggak orang baru sih. Oh, Bapak juga nggak tahu itu rumah siapa ya? Nggak tahu. Coba tanya ke ibu-ibu yang duduk di teras. Di situ ya. Terima kasih banyak. Makasih Pak ya. Ayo kita mau. Kata bapak itu coba aja tanya tuh sama ibu-ibu di situ, itu ibu-ibu tuh orang lama, udah tua, mbah-mbah. Ya udah kayak samperin, karena gua manggilnya ibu, tapi lama-lama kayaknya ini udah tua, mbah deh gua panggil. Aku mau numpang tanya dong, ibu tahu nggak rumah yang gede banget yang serem yang deket anak susam itu? Hah? Ada kuntilanak? Itu beneran ada kuntilanak? Mana dong Dam? Lu nggak lihat apa nih? Gue keringet dingin gini terus begitu merinding, mana mau kemenyan juga nih, males gue nih. Ya gue juga sih mau kemenyan ini, tapi masa ya gue sendiri aja, gue juga nggak berani coy sendirian, Jam, jujur. Tadi lu berani, lu mau nemenin gue gimana sih? Juga ada klien Dam, masa gue tiba-tiba bilang takut kan? Aku juga gue tensin kali. Terus gimana dong sekarang? Baru kita melangkah beberapa langkah, kita sudah mulai mendekati rumah tersebut. Kita mencium bau kemenyan, di situ Bacun mulai panik. Gua pun mulai merinding. Kalau kita enter dari sini aja gimana? Deh. Tuh kayak ada asap-asap gitu kan, kayak ada orang yang ngebakar gitu, Dam. Iya, Cun. Bener sih. Iya, entar dulu, lu nyantai aja, entar dulu. Dia bakar-bakar apaan ya? Kalau kita enter dari sini aja gimana? Deh. Tuh kayak ada asap-asap gitu kan, kayak ada orang yang ngebakar gitu, Dam. Iya, Cun. Bener sih. Iya, entar dulu, lu nyantai aja, entar dulu. Dia bakar-bakar apaan ya? Di situ mereka seperti meneriakkan kata-kata yang kita nggak mengerti maksudnya apa dan menyalakan api-api besar begitu. Wah, di situ makin merinding, kita makin ketakutan. Jujur kita antara berani dan nggak berani.
Gue juga biasanya berani, Jun. Tapi kalau kayak gini, berkata orang sih. Itu suara-suara apaan sih tuh? Bentar. Tapi apa sih? Kenapa orang lain, Sob? Lu gimana sih? Penakut banget sih lu jadi orang. Bodo amat, terserah amat lah. Bodo amat orang mau bilang gue penakut, yang penting gue jujur. Tadi lu depan orang berani. Jangan pegang-pegang gue, gimana sih gue parah? Di situ banyak asap-asap, udah gitu kayak suara-suara yang ngau-ngau, yang bener-bener kayaknya, aduh ini jangan-jangan emang bener-bener lagi ritual, makin ngeri. Aduh ini jadi makin susah banget. Kuntilanak di situ banyak. Banyak kuntilanaknya. Tapi gini mbak, aku seumur hidup tuh nggak pernah ngeliat kuntilanak kayak gimana. Emang wujudnya kayak gimana sih? Lo pernah lihat nggak? Nggak pernah lihat lah, gue juga nggak tahu kayak gimana wujudnya. Serem, orangnya tinggi, rambutnya panjang, pakai baju putih-putih. Dia ngomongnya kayak gitu seolah-olah nakutin. Dia bilang di rumahnya ada kuntilanak. Kan gue takut di situ. Dia nakut-nakutin. Oh enggak, yang masalah kuntilanak tadi, yang di rumah yang sana itu. Atau tinggi besar, rambut panjang itu Oh emang iya, benar ya? benar itu memang. Ini ibu nakut-nakutin kita atau apa? Maaf ya bu Gini ya. aja deh Neng ya, Neng aja bilangin sama temennya itu, suruh hati-hati aja. Kalau kita di sini mah nggak ada yang berani kita ke sana. Itu emang udah terkenal horor ya. Oh iya. Ya udah di situ kita langsung pergi. Gue langsung balik ke mobil. Gue takut. Iya sama, cuma males banget tadi tuh ritualnya tuh kayak panjang banget. Nggak ada kita. Maling ya? Nggak pakai lewat Pak. Enggak. Lain maling. Iya, cuma lewat doang tapi nggak usah Kalau mau maling ya. Nggak ada maling-maling. Jangan Bapak lagi mau maling nih Pak. Lihat no. Apa sih Pak? No lihat yang hitam-hitam no. Mana Pak? Langsung samperin no. No samperin no. Pak! Gimana sih Pak? Jangan Pak, enggak. Enggak Pak, lari. Ada Pak. Kita dikejar-kejar sama rombongannya Dewa dan Koko. Terus dikejar terus sama mereka sampai kita masuk ke dalam mobil. Fiona sudah standby di sana bersama klien kita si Abel. Kita langsung melaju. Sumpah gue juga nemuin orang-orang aneh tadi di sana. Parah. Gimana gue kok jadi makin parno ya? Aduh, gimana gue malah kayak jadi pengen pulang tau nggak? Pada sih nggak mau kompak, maksud gue bareng-bareng aja kita ke sana. Tahu nih, Ona nih kayaknya sendirian mulu Ya gue nggak mau, kenapa emang masalah buat lo? Merinding, buset, beneran dah. Aduh. Ini juga kita udah nggak mungkin lanjutin penyelidikan. Kita hentikan aja penyelidikan, lanjut besok gimana? Setuju. Yaudah, kita balik pulang aja ya. Iya, gue cabut ya. Sampai akhirnya di situ kita memutuskan untuk menghentikan penyelidikan di hari pertama. Karena memang sudah nggak mungkin lagi kita lanjutin penyelidikan pertama. Karena memang udah sangat horor banget. Oke, sekarang kita siap melakukan penyelidikan di hari kedua. Jujur, gue sangat nggak setuju untuk lanjutkan penyelidikan. Kan udah disepakati sebelumnya. Nah, gimana sih? Dan lu mau? Ya mau nggak mau terpaksa. Yaudah, gimana kalau sekarang kita intai aja rumahnya si Dewa? Ayo. Boleh. Ya. Ini. Sembunyi di sini kok nggak nih? Nah, di penyelidikan hari kedua ini kita putuskan untuk tetap mengintai ke rumahnya si Dewa. Kita tetap mengintai, kita intai juga dari kejauhan. Kita intai lama-lama ini orang nggak keluar-keluar sampai akhirnya. Nggak mau gue. Nah, gue juga serem nggak, cuman kan gue. Nggak mau gue. Ada yang mau datang tuh, pengen dia Tuhan. Sekarang nggak tahu gue juga. Lo kenal nggak Bel? Itu siapa Bel? Waduh, Itu siapa Bel? kagak tahu. Datanglah satu orang pakai motor, gue nggak tahu mau ngapain, apakah si Dewa ini mau pergi atau mungkin dia mau nitipin barang, gue nggak tahu. Sampainya si ojek online ini cabut. Oke, kita pantau lagi. Gue nggak mau tapi gue udah lagi. Ya, kita tetap minta di sini deh. Sampai jam berapa nih kita minta kayak gini? Hah? Sama cewek? Terus siapa ceweknya? Wah, di situ klien kita si Abel sangat-sangat kesal dan marah. Dan kita langsung aja bergegas untuk mengikuti kemana ini perginya Abel bersama wanita itu. Sejenak aku Itu mereka sekarang mau kemana coba? Nggak tahu, gue juga bingung. Ya kali aja ceweknya itu pacar barunya, jadi kayak tumbal-tumbalnya dia gitu kan. Mikir lo serem amat tumbal-tumbal segala. Itu mungkin memang temennya aja kali atau... Ya tapi sampai ke rumahnya kayak gitu, ya nggak sih sama boncengnya gitu. Ih, Dan di situ kita ikutin terus Dewa bersama wanita yang kita nggak tahu itu siapa. Tapi kita lihat wanita itu sangat mesra sama si Dewa. Dia
Udah, lu parkir deh, dam, lu parkir deh. Pakai dua plus segala. Si Dewa dan perempuan itu berhenti di sebuah warteg. Gua sama Bacun turun untuk mengorek-ngorek informasi. Sementara Fiona dan klien kita, si Abel, menunggu di mobil dan memantau.